Begini cara demensia datang 10 tahun lebih cepat. Saya adalah Dr. Smith, seorang ahli saraf spesialis. Di usia 85 tahun, saya masih terus bekerja dan merawat pasien. Selama lebih dari 50 tahun, saya telah menangani banyak orang dengan demensia, dan selama waktu itu, saya telah memahami banyak realitas dan kesalahpahaman tentang penyakit ini. Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar kata demensia? Apakah Anda menganggapnya sebagai kondisi yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia? Ataukah Anda berpikir bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari? Mungkin Anda merasa bahwa ini tidak akan pernah terjadi pada Anda. Melalui video ini, saya ingin mengubah perspektif tersebut sepenuhnya. Demensia bukanlah penyakit yang hanya disebabkan oleh penuaan. Meskipun olahraga, istirahat yang cukup, dan pola makan seimbang sangat penting untuk mencegahnya, tahukah Anda bahwa beberapa kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan tanpa sadar dapat berkontribusi pada perkembangannya? Sebagai seorang ahli saraf dengan pengalaman 50 tahun dan usia 85 tahun, saya ingin berbagi rahasia saya untuk menjaga kesehatan otak yang luar biasa. Demensia bukan hanya sekadar kehilangan ingatan. Ini adalah kondisi di mana sel-sel otak mengalami kemunduran. Rutinitas harian Anda dapat mempercepat kerusakan ini atau, sebaliknya, secara signifikan mengurangi risikonya dengan beberapa penyesuaian kecil. Apa saja kebiasaan berbahaya tersebut dan bagaimana cara menghindarinya? Jika Anda menonton video ini hingga akhir, Anda akan mengetahui praktik mana yang mungkin berdampak buruk pada otak Anda tanpa Anda sadari, serta strategi sederhana namun efektif untuk memperbaikinya. Terutama di bagian kedua video, saya akan menunjukkan kepada Anda rutinitas aktivasi mental 5 menit yang saya lakukan setiap hari. Teknik ini dapat Anda mulai praktikkan segera dan, jika dilakukan secara rutin, dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan Anda mengalami demensia. Inilah kunci yang membantu saya menjaga fungsi otak tetap optimal hingga usia 85 tahun. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan buruk yang bisa memicu demensia dan bagaimana cara menghindarinya. 1. Jangan kurangi komunikasi verbal. Kebiasaan berbicara lebih sedikit dapat mempercepat perkembangan demensia. Saya ingin berbagi kisah seorang wanita bernama Park Yang-hee, 78 tahun, yang datang ke klinik saya. 5 tahun lalu, suaminya meninggal dan dia mulai hidup sendiri. Anak-anaknya tinggal jauh dan hanya mengunjunginya sebulan sekali. Awalnya, tidak ada masalah karena dia selalu aktif dan memiliki daya ingat yang baik. Namun, seiring waktu, dia mulai lupa di mana meletakkan barang dan kehilangan kendali atas jadwalnya. Awalnya, dia mengira itu normal karena usia, tetapi gejalanya semakin memburuk, hingga akhirnya anak-anaknya membawanya ke klinik saya. Setelah menjalani beberapa tes kognitif, kami menemukan bahwa dia mengalami gangguan kognitif ringan, tahap awal sebelum demensia. Saya bertanya kepadanya, "Nyonya Park, dengan siapa Anda biasanya berbicara?" Dia menjawab, "Saya menghabiskan hari-hari di depan televisi sendirian. Saya tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Kadang-kadang, saya hanya mengucapkan halo atau terima kasih." Itulah masalahnya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa berbicara lebih sedikit mengurangi komunikasi antar neuron, yang pada akhirnya mempengaruhi daya ingat. Otak bekerja seperti otot. Jika tidak dilatih, ia akan melemah. Berbicara adalah salah satu latihan terbaik untuk otak karena merangsang berbagai area secara bersamaan. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa risiko demensia meningkat seiring bertambahnya waktu yang dihabiskan sendirian. Sebuah penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Nasional Seoul mengikuti 3.000 orang berusia di atas 65 tahun selama 10 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang berinteraksi dengan orang lain kurang dari 30 menit sehari memiliki risiko demensia yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang berbicara lebih dari 2 jam sehari.
Penelitian juga menemukan bahwa kemungkinan orang lanjut usia mengalami demensia sekitar 3 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok lain. Temuan ini sangat mengejutkan. Saya sendiri terlibat dalam penelitian ini, dan pada awalnya, saya tidak menyangka bahwa perbedaannya bisa sebesar itu. Kekuatan percakapan jauh lebih besar daripada yang kita kira. Berbicara bukan hanya sekadar menggerakkan bibir. Ini adalah proses kognitif yang kompleks di mana kita menyusun ide, memilih kata yang tepat, dan membentuk kalimat. Selama proses ini, berbagai area otak bekerja sama, yang memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan otak kita. Ditemukan bahwa risiko mengembangkan demensia hampir 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih tua, yang sangat mengejutkan. Saya sendiri adalah bagian dari penelitian ini, dan pada awalnya, saya tidak membayangkan bahwa perbedaannya akan begitu signifikan. Dampak percakapan jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Berbicara bukan hanya tentang menggerakkan bibir. Ini adalah proses mental yang kompleks di mana kita mengatur ide, memilih kata-kata yang tepat, dan membentuk kalimat. Selama proses ini, berbagai area otak bekerja sama, yang penting untuk menjaga kesehatan otak. Pada awalnya, dia agak ragu dan bertanya kepada saya, apakah tidak cukup hanya dengan minum pil? Namun, saya menjelaskan bahwa kebiasaan ini jauh lebih efektif daripada obat apapun. Secara mengejutkan, setelah 6 bulan, ingatannya meningkat secara signifikan. Tidak hanya kemampuan mengingatnya yang membaik, tetapi juga wajahnya menunjukkan lebih banyak kejelasan dan kembali menunjukkan energi. Dalam tes memori, ia mengalami peningkatan luar biasa dalam kemampuannya mengingat kata-kata. Sebelumnya, dia tidak bisa menyebutkan lebih dari 5 kata yang dimulai dengan huruf tertentu dalam 1 menit, tetapi 6 bulan kemudian, dia mampu menyebutkan lebih dari 15. Otaknya kembali aktif. Jika orang tua Anda tinggal sendiri, meskipun Anda tidak dapat mengunjungi mereka secara teratur, cobalah menelepon mereka setiap hari untuk mengobrol. Ini bisa sangat bermanfaat dalam mencegah demensia. Seiring bertambahnya usia, interaksi sosial kita cenderung berkurang, sehingga penting untuk melakukan upaya sadar dalam meningkatkan percakapan. Apa yang harus dilakukan ketika tidak ada orang untuk diajak bicara? Berdasarkan pengalaman profesional saya selama 50 tahun, saya menyarankan beberapa teknik. Salah satu yang paling efektif adalah membaca dengan suara keras setidaknya selama 10 menit setiap hari. Dengan melakukan ini, lebih banyak area otak diaktifkan dibandingkan membaca dalam hati. Membaca novel atau puisi sangat bermanfaat karena merangsang bagian otak yang bertanggung jawab untuk memproses emosi. Secara pribadi, saya selalu membaca editorial surat kabar dengan suara keras di pagi hari dan kemudian berbagi refleksi singkat tentang apa yang baru saja saya baca. Ini membantu saya merasa benar-benar waspada. Salah satu teknik yang berguna adalah menulis jurnal seolah-olah Anda sedang menceritakan hari Anda kepada orang lain. Salah satu pasien saya meluangkan waktu 10 menit setiap malam untuk menulis tentang harinya, seolah-olah dia berbicara dengan anak-anaknya. Setelah 1 tahun, ingatannya meningkat secara signifikan dalam evaluasi. Tindakan mengatur pikiran dan menuliskannya mengaktifkan berbagai area otak. Selain itu, menulis tentang hal-hal positif dalam sehari, hal-hal yang kita syukuri, dan apa yang kita harapkan untuk hari berikutnya juga meningkatkan kesehatan emosional. Akhirnya, berpartisipasi dalam kegiatan komunitas sangat penting. Menjadi sukarelawan, bergabung dengan kelompok hobi, atau mengikuti aktivitas keagamaan memberikan kesempatan alami untuk berbicara. Saya pernah bertemu dengan seorang pria berusia 90 tahun yang bertanggung jawab mengatur buku di perpustakaan 3 kali seminggu. Dia mengatakan kepada saya bahwa berbicara dengan sukarelawan lain membantunya menjaga ingatannya tetap aktif. Ini bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang berinteraksi secara aktif dengan orang lain, yang bahkan lebih bermanfaat karena memperkuat hubungan sosial kita dan merangsang otak dengan berbagai cara. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya,
Berbicara adalah salah satu latihan terbaik untuk otak. Membiasakan diri untuk berbicara setiap hari adalah salah satu cara termudah dan paling efektif untuk mencegah demensia, dan itu tidak memerlukan biaya apapun. Faktanya, ini bisa lebih bermanfaat daripada suplemen atau perawatan mahal. Untuk menjaga kesehatan otak, berbicara saja tidak cukup. Ada elemen penting lainnya yang perlu dipertimbangkan. Menghindari menghabiskan sepanjang hari di depan televisi atau menonton YouTube. Saya tidak meminta Anda untuk mematikan YouTube sekarang, tetapi perhatikan baik-baik. Salah satu faktor risiko signifikan untuk demensia adalah hanya menonton televisi. Minggu lalu, saya menangani seorang pasien di klinik saya yang, meskipun berusia lebih dari 70 tahun, memiliki daya ingat setajam seseorang yang berusia 30 tahun. Dia adalah Tuan Carl Brook, 82 tahun. Saya bertanya apa rahasianya, dan dia mengungkapkan bahwa selama 40 tahun, dia menghabiskan waktu setiap hari untuk membaca buku dan mencatat bacaan-bacaannya. Selain itu, setelah membaca, dia meluangkan waktu 30 menit untuk merenungkan apa yang telah dia baca, seolah-olah dia sedang berdialog dengan penulisnya. Setelah menyelesaikan buku, saya meluangkan waktu untuk merenungkan isinya, seolah-olah saya sedang berbicara dengan penulisnya. Katanya kepada saya, tes otak dilakukan pada Tuan Jong, dan yang mengejutkan semua orang, kondisinya sebanding dengan seseorang berusia sekitar 60 tahun. Sebaliknya, bagaimana dengan Tuan James Wong, 65 tahun, yang saya diagnosis dengan tanda-tanda awal demensia? Setelah pensiun, Tuan Wong terbiasa menonton televisi selama sekitar 5 jam sehari dan menghabiskan lebih dari 3 jam menjelajahi YouTube dan situs video lainnya. Meskipun dia berkata, saya menonton banyak dokumenter dan berita, aktivitas ini tidak cukup untuk mencegah demensia. Hal ini karena kebiasaan tersebut hanya memerlukan pengamatan pasif, tanpa secara aktif mengaktifkan otak. Penting untuk dicatat bahwa kita menghabiskan antara 4 hingga 5 jam sehari di depan layar, baik itu ponsel atau televisi. Namun, mengonsumsi informasi secara pasif membuat otak menjadi malas dan mengurangi kapasitas memorinya. Otak beradaptasi tergantung pada bagaimana kita menggunakannya, dapat meningkat atau memburuk tergantung pada penggunaannya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas California menemukan bahwa orang dewasa lanjut usia yang menghabiskan lebih dari 3 jam sehari menonton televisi mengalami penurunan daya ingat 1,5 kali lebih cepat dibandingkan mereka yang menonton kurang dari 1 jam per hari. Hal ini terjadi karena menonton televisi atau video adalah aktivitas pasif. Saat menganalisis otak orang lanjut usia yang sering menonton televisi, ditemukan penurunan aktivitas yang signifikan di area otak yang terkait dengan pemikiran, yang penting untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan mempertahankan konsentrasi. Masalah yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah meningkatnya popularitas video pendek, yang juga disebut konten berdurasi singkat. Paparan terus-menerus terhadap jenis materi ini mengurangi kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan melemahkan kemampuan berpikir kritis. Hal ini dapat meningkatkan risiko berkembangnya demensia. Bahkan cucu-cucu saya menikmati video-video ini. Meskipun berdampak negatif pada pikiran muda, kerusakan lebih nyata pada otak yang menua, yang menjadi kurang mampu dalam memproses pemikiran kompleks. Apakah ini berarti kita harus penuhnya menghindari televisi atau YouTube? Tidak juga. Masalah sebenarnya terletak pada kurangnya keseimbangan. Menonton program atau video itu sendiri tidaklah berbahaya, tetapi menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu tanpa diimbangi dengan aktivitas lain dapat berdampak buruk. Penting untuk mengombinasikan hiburan pasif dengan pemikiran aktif. Misalnya, setelah menonton program, ada baiknya berdiskusi tentang isinya dengan seseorang atau merenungkan apa yang telah dipelajari. Dengan cara ini, menonton menjadi stimulus yang positif bagi otak. Jadi, bagaimana kita bisa mengatasi situasi ini? Berdasarkan pengalaman saya dalam penelitian dan bekerja dengan pasien, berikut beberapa rekomendasi.
Luangkan setidaknya 30 menit sehari untuk membaca, tanpa memandang genre buku. Saya mengenal seorang pasien berusia 78 tahun yang menjaga ketajaman pikirannya dengan membaca novel misteri selama setengah jam setiap hari. Yang penting adalah memilih bacaan yang menarik, karena kesenangan membaca membantu mempertahankan kebiasaan ini. Renungkan apa yang telah dibaca. Setelah membaca, ada baiknya mengatur ide-ide, membuat catatan, atau merangkum isi bacaan seolah-olah sedang menjelaskannya kepada orang lain. Secara pribadi, saya terbiasa merangkum dalam 3 kalimat apa yang saya baca setiap malam sebelum tidur. Metode ini membantu menyimpan informasi dalam ingatan jangka panjang. Konsumsi televisi atau YouTube dengan sadar. Jangan hanya menonton, tetapi analisislah isi yang ditonton. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya setuju dengan ini? Apakah ada perspektif lain? Salah satu pasien saya, seorang wanita berusia 72 tahun, mulai menulis pendapatnya setelah menonton berita. Dalam tes daya ingat, hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan orang lain seusianya. Yang penting bukan hanya menerima informasi, tetapi juga memprosesnya secara aktif. Aspek lain yang krusial adalah menghindari rutinitas yang monoton. Melakukan aktivitas yang sama setiap hari meningkatkan risiko mengalami demensia. Mengejutkan, bukan? Otak kita merespons dengan baik terhadap pengalaman baru dan pemikiran yang dinamis. Namun, banyak orang lanjut usia menjalani rutinitas yang sangat repetitif. Bangun pada jam yang sama, makan makanan yang sama, duduk di tempat yang sama untuk menonton televisi, dan berjalan di rute yang sama setiap hari. Kebiasaan ini tidak memberikan stimulasi baru bagi otak. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik limpahan dan kesejahteraan dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Saya akan menceritakan kisah tentang Tuan Smith, seorang pria berusia 68 tahun. Setelah pensiun, ia menghabiskan 3 tahun menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Suatu hari, anak-anaknya menyarankan agar ia menjalani tes untuk mendeteksi tanda-tanda demensia, dan ternyata ia didiagnosis mengalami gangguan kognitif ringan. Ketika saya bertanya tentang kesehariannya, ia menjawab, "Saya tidak tahu kapan waktu berlalu. Setiap hari terasa sama seperti hari sebelumnya, dan kadang-kadang saya bahkan tidak bisa membedakan apakah ini Senin atau Minggu." Ketika kita terus-menerus mengulang aktivitas yang sama setiap hari, kita berhenti menyerap informasi baru dan secara perlahan menjadi kurang peka terhadap perubahan. Kita akhirnya menjalani hari dalam mode autopilot, tanpa terlalu banyak berpikir. Jika situasi ini berlangsung terlalu lama, jalur-jalur dalam otak kita melemah, dan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan keadaan baru menjadi menurun. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, mereka yang tidak terpapar pengalaman baru berisiko mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih cepat. Sebaliknya, orang-orang yang terus menantang diri mereka dengan aktivitas baru memperkuat koneksi dalam otak mereka, sehingga membantu menjaga daya pikir mereka lebih lama. Fenomena ini dikenal sebagai neuroplastisitas. Dengan kata lain, otak kita memiliki kapasitas luar biasa untuk beradaptasi dan berkembang tanpa memandang usia. Saya sendiri, pada usia 85 tahun, masih mengeksplorasi sesuatu yang baru setiap minggu. Minggu lalu, misalnya, saya mencoba membuat ilustrasi digital untuk pertama kalinya, dan sebelumnya saya bereksperimen dengan resep masakan baru. Saya yakin bahwa tantangan kecil ini adalah kunci untuk menjaga pikiran tetap tajam dan aktif. Jadi, bagaimana kita dapat memasukkan perubahan dalam rutinitas harian kita? Saya menyarankan Carl Smith sebuah strategi, melakukan penyesuaian kecil setiap hari. 1. Mengubah rute harian. Cobalah untuk melewati jalur yang berbeda saat pergi bekerja atau berjalan-jalan. Perubahan kecil ini dapat merangsang otak dengan memberikan pengalaman baru.
Carl Smith sebelumnya selalu berjalan melalui taman yang sama, tetapi setelah mengikuti saran saya, ia mulai menjelajahi taman yang berbeda setiap minggu. Akibatnya, ia mulai lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya dan mengalami peningkatan dalam kemampuan mengingatnya. 2. Menggunakan tangan yang kurang dominan. Jika kamu biasanya menggunakan tangan kanan, cobalah menyikat gigi atau menulis dengan tangan kiri. Latihan ini mengaktifkan bagian otak yang berlawanan. Seorang pasien saya menghabiskan 10 menit setiap hari untuk menggambar dengan tangan yang kurang dominan, dan setelah 6 bulan, ia tidak hanya meningkatkan koordinasinya, tetapi juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam ingatan jangka pendeknya. 3. Mempelajari keterampilan atau hobi baru. Tidak ada kala terlambat untuk mempelajari hal-hal baru. Bermain alat musik, belajar bahasa asing, berkebun, atau mencoba resep baru adalah aktivitas yang merangsang otak. Carl Smith memutuskan untuk belajar bermain ukulele. Awalnya, ia mengalami kesulitan dalam menggerakkan jarinya, tetapi dalam 3 bulan, ia sudah bisa memainkan melodi sederhana. Selain itu, hasil tes kognitifnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kasusnya adalah contoh nyata dari potensi luar biasa neuroplastisitas. Setahun kemudian, hasil tesnya kembali dalam batas normal. Ini adalah contoh luar biasa bagaimana perubahan kecil dalam rutinitas harian kita dapat berdampak besar pada kesehatan otak. Tentu saja, perubahan tidak selalu mudah karena manusia cenderung mencari kenyamanan dan hal-hal yang sudah familiar. Namun, untuk mencegah demensia, kita perlu menerima sedikit ketidaknyamanan dan menantang diri kita dengan pengalaman baru. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, ketidaknyamanan itu sementara, tetapi manfaatnya bertahan lama. Ingatlah kata-kata ini. Salah satu aspek penting dalam kehidupan Carl Smith adalah memperluas lingkaran sosialnya. Dengan memulai hobi baru, ia mendapat kesempatan untuk bertemu orang-orang dengan minat yang sama dan meningkatkan interaksi sosialnya. Ini juga berkaitan dengan pentingnya komunikasi dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Ketiga elemen ini sangat erat kaitannya. Beberapa orang mengatakan kepada saya, di usia saya, sudah terlambat untuk belajar hal baru. Namun, itu tidak benar. Di usia 85 tahun, saya masih belajar sesuatu yang baru setiap minggu. Baru-baru ini, saya bahkan menantang diri saya untuk mengembangkan aplikasi untuk perangkat seluler. Tentu saja, ini tidak mudah, tetapi menghadapi dan mengatasi tantangan inilah yang benar-benar menjaga pikiran tetap aktif dan berkembang. Yang terpenting adalah memulai dengan perubahan kecil yang sesuai dengan kepribadian kita. Jika kita mencoba mengubah terlalu drastis sekaligus, itu bisa terasa berlebihan. Lebih baik memulai secara perlahan dan meningkatkannya secara bertahap. Pengalaman baru tidak hanya merangsang otak, tetapi juga membawa kebahagiaan dan energi ke dalam hidup. Setahun kemudian, Carl Smith mengatakan kepada saya, "Dokter, belakangan ini saya sangat menikmati hidup. Setiap hari terasa segar, menarik, dan saya benar-benar merasa hidup sepenuhnya." Untuk menjaga kesehatan otak, tidak hanya latihan mental yang penting, tetapi juga pengelolaan emosi yang baik. 4. Jangan terlalu cemas. Belajar mengelola emosi negatif dapat membantu mencegah demensia. Bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi dan ingatan sangat terkait, sehingga stres berkepanjangan, kecemasan, dan depresi dapat berdampak langsung pada daya ingat. Izinkan saya menceritakan kisah seorang wanita bernama Jennifer, yang berusia 75 tahun. Setelah kehilangan suaminya, ia mengalami depresi selama 2 tahun dan ingatannya mulai memburuk dengan cepat. Pada awalnya, ia mengira semua itu hanya akibat kesedihan, tetapi seiring waktu, ia menyadari bahwa ingatannya tidak membaik, sehingga ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan saya. Setelah mengevaluasinya, kami menemukan bahwa ia mengalami penurunan kognitif ringan dan memiliki tingkat hormon stres yang tinggi. Jika kondisi ini terus berlanjut, ada risiko besar ia akan mengembangkan demensia.
Stres dan kecemasan secara langsung berdampak pada penyusutan ukuran otak. Secara khusus, stres kronis mempengaruhi hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab atas ingatan. Ketika kortisol, hormon stres, dilepaskan secara terus-menerus, sel-sel di hipokampus mulai rusak. Oleh karena itu, mengelola emosi sangat penting untuk menjaga kesehatan otak. Dalam kasus Jennifer, kami menerapkan pendekatan yang mencakup pengobatan serta pelatihan dalam manajemen emosi. Salah satu metode yang kami gunakan adalah menulis jurnal rasa syukur setiap malam. Latihan ini terdiri dari menulis 3 alasan untuk merasa bersyukur setiap hari. Awalnya, Nyonya Park berpikir bahwa dia tidak memiliki apapun untuk disyukuri, tetapi dengan waktu dan dedikasi, dia mulai menghargai bahkan hal-hal kecil. Hal-hal sederhana seperti menikmati secangkir kopi yang lezat, melihat langit yang spektakuler dari jendela, atau menerima sikap ramah dari seorang sopir bus. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard, orang lanjut usia yang secara rutin menulis jurnal rasa syukur menunjukkan peningkatan aktivitas di lobus frontal yang bertanggung jawab dalam mengelola emosi, serta di hipokampus yang memainkan peran kunci dalam memori. Ditemukan bahwa emosi negatif berkurang secara signifikan, sementara emosi positif meningkat yang berdampak baik pada kesehatan otak. Kebiasaan kedua adalah melakukan pernapasan dalam. Ketika Anda merasa cemas atau gelisah, tarik napas dalam selama 3 detik, tahan selama 3 detik lagi, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Metode pernapasan 3-3-6 ini membantu mengatur sistem saraf otonom dan mengurangi produksi hormon stres. Nyonya Park melakukan latihan ini sebanyak 10 kali sehari. Kebiasaan ketiga adalah meditasi. Hanya dengan 10 menit sehari untuk duduk tenang, fokus pada pernapasan atau suara di sekitar, seseorang dapat merasakan manfaat yang luar biasa. Ada penelitian yang membuktikan bahwa meditasi benar-benar dapat mengubah struktur otak. Kebiasaan keempat adalah mengelilingi diri dengan orang-orang yang optimis. Keadaan emosional kita sangat bergantung pada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Jika kita menghabiskan waktu dengan individu yang selalu berfokus pada hal negatif, tanpa disadari, kita juga mengadopsi pola pikir yang lebih pesimis. Berdasarkan sebuah saran, Nyonya Park memutuskan untuk bergabung dengan paduan suara di pusat kebudayaan di lingkungannya. Di sana, ia bertemu dengan orang-orang yang positif dan penuh semangat, dan melalui musik, ia menemukan sumber kebahagiaan baru. 6 bulan kemudian, kadar hormon stres Nyonya Park stabil, dan kemampuan kognitifnya meningkat secara signifikan. Ingatannya dan daya perhatiannya menjadi lebih tajam, dan wajahnya mulai memancarkan cahaya yang segar. Suatu hari, ia berkata kepada saya, "Dokter, sekarang saya bangun dengan penuh semangat setiap hari. Saya merasa pikiran saya lebih jernih dan kepala saya jauh lebih ringan." Mengendalikan emosi tidak hanya terkait dengan kesejahteraan pribadi, tetapi juga sangat penting bagi kesehatan otak. Jika emosi negatif bertahan terlalu lama, mereka dapat memengaruhi otak dan meningkatkan risiko demensia. Saya selalu mengatakan kepada pasien saya, stres adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari, tetapi kita dapat belajar mengelolanya. Tidak ada kehidupan yang benar-benar bebas dari stres, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Mengembangkan keterampilan untuk mengelola stres secara efektif adalah keuntungan besar bagi kesehatan otak. Meskipun saya sudah berusia 85 tahun, saya masih menghadapi momen-momen stres. Baik saat menangani kasus yang rumit dengan pasien saya, ketika hasil penelitian tidak sesuai harapan, atau ketika menghadapi masalah kesehatan. Namun, untuk mengendalikannya, saya meluangkan waktu 20 menit setiap pagi untuk bermeditasi, dan pada malam hari, saya biasa menulis dalam jurnal rasa syukur saya. Kebiasaan kecil ini sangat penting dalam menjaga kondisi mental saya. Jika pengelolaan emosi adalah makanan bagi jiwa, sekarang mari kita berbicara tentang makanan bagi tubuh. Ketika kita merasa sedih atau cemas, kita cenderung memilih makanan yang tidak sehat. Namun,
Nutrisi yang tepat dapat memberikan dampak positif pada suasana hati kita. Untuk kesehatan otak, pola makan yang baik sangatlah penting. Kebiasaan kelima dan terakhir adalah memperhatikan apa yang kita konsumsi. Makanan tidak hanya memberikan nutrisi, tetapi juga bahan bakar yang memberi energi pada otak. Apa yang kita makan secara langsung memengaruhi kesehatan mental kita. Izinkan saya menceritakan kisah Tuan Smith yang berusia 71 tahun. Sepanjang hidupnya, ia selalu menyukai makanan cepat saji dan produk olahan tinggi. Setelah pensiun, ia merasa memasak terlalu membosankan, sehingga semakin bergantung pada makanan tersebut. Seiring waktu, ia mulai mengalami masalah ingatan, dan setelah menjalani pemeriksaan, ia didiagnosis mengalami penurunan kognitif ringan. Pemeriksaan otaknya menunjukkan tingkat peradangan yang tinggi, yang secara langsung terkait dengan kebiasaan makannya. Makanan seperti makanan cepat saji, produk olahan tinggi, dan makanan yang kaya gula adalah penyebab utama peradangan otak. Ketika otak mengalami peradangan, koneksi antar neuron terganggu yang dapat menyebabkan masalah ingatan. Sekarang, mari kita lihat kasus Nyonya James yang berusia 82 tahun. Ia mengikuti pola makan tradisional Korea yang kaya akan ikan, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan. Hasil pemeriksaannya menunjukkan bahwa usia otaknya sekitar 10 tahun lebih muda dari usia kronologisnya, dan ukuran otaknya lebih besar dibandingkan dengan orang lain seusianya. Hal ini membuktikan bahwa apa yang kita makan memiliki dampak langsung pada kesehatan otak. Jadi, makanan apa yang baik untuk otak? Pertama, makanan yang kaya omega-3. Ikan salmon, makarel, serta kacang-kacangan seperti kenari dan almond adalah contoh makanan dalam kategori ini. Asam lemak omega-3 memperkuat membran sel otak dan membantu mengurangi peradangan. Penyesuaian pertama yang saya sarankan kepada Tuan Smith adalah menambahkan ikan ke dalam makanannya setidaknya 2 kali seminggu. Awalnya, ia merasa sedikit enggan, tetapi seiring waktu, dengan berbagai resep yang saya tawarkan, ia mulai menerimanya secara perlahan. Kedua, makanan yang kaya akan antioksidan seperti blueberry, raspberry, brokoli, dan bayam sangat penting. Antioksidan membantu mengurangi stres oksidatif dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Selain itu, mereka meningkatkan sirkulasi darah yang lebih efisien di otak, yang memungkinkan aliran oksigen dan nutrisi yang lebih baik. Ketiga, makanan yang mengandung vitamin B, seperti telur, daging tanpa lemak, ikan, dan produk susu. Vitamin B sangat penting untuk komunikasi saraf dan pembentukan mielin, zat yang sangat penting untuk melindungi saraf. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap vitamin B1 dan B2 berkurang, sehingga sangat penting untuk memperhatikan asupannya. Di sisi lain, ada makanan yang merugikan kesehatan otak. Ini termasuk makanan dengan kadar gula tinggi, produk olahan dengan lemak trans, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Makanan ini menyebabkan peradangan di otak dan berdampak negatif pada kemampuan kognitif. Bagi Pak Smith, tantangan terbesar adalah mengurangi konsumsi gula. Mengubah kebiasaan yang sudah tertanam dalam waktu lama tidaklah mudah, tetapi kami melakukan penyesuaian secara bertahap. Mengganti makanan manis dengan kacang-kacangan dan minuman bersoda dengan teh hijau atau air putih. 6 bulan kemudian, pola makannya mengalami peningkatan yang signifikan, dan hasil evaluasi kognitif menunjukkan peningkatan kinerja, terutama dalam konsentrasi dan daya ingat jangka pendek. Dia sendiri mengatakan bahwa rasanya seperti pikirannya menjadi lebih jernih. Di usia 85 tahun, saya terus dengan cermat menjaga pola makan saya. Saat sarapan, saya suka makan yogurt Yunani dengan blueberry dan kenari. Saat makan siang, saya memilih ikan atau tahu dengan banyak sayuran. Dan untuk makan malam, biasanya sesuatu yang ringan seperti sup dan salad. Untuk camilan, saya menikmati sepotong coklat hitam atau beberapa kacang-kacangan.
Saya sangat yakin bahwa pola makan seperti ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental saya. Selanjutnya, saya akan memasukkan 5 prinsip yang telah saya sebutkan sebelumnya ke dalam rutinitas stimulasi mental yang hanya memerlukan 5 menit sehari. Latihan ini saya kembangkan berdasarkan 50 tahun pengalaman saya di bidang klinis dan penelitian, dan saya melakukannya setiap hari. Anda hanya membutuhkan 5 menit. Jika tidak langsung mengingatnya, Anda bisa menonton video ini sebanyak yang diperlukan hingga terbiasa. Yang terpenting adalah konsistensi. Menghabiskan hanya 5 menit sehari dapat membantu menjaga kesehatan otak Anda lebih lama. Latihan mental 5 menit. 1. Membaca dengan suara keras. Saat bangun tidur, bacalah satu paragraf dari koran atau buku dengan suara keras. Yang penting adalah mengucapkan kata-kata dengan jelas karena ini merangsang area otak yang terkait dengan bahasa. 2. Menggunakan tangan yang tidak dominan. Lakukan tugas sederhana dengan tangan yang jarang digunakan. Jika Anda kidal, coba gunakan tangan kanan untuk membuka pintu, menyisir rambut, atau menulis. Dan sebaliknya jika Anda bukan kidal. 3. Teknik pernapasan 3-3-6. Tarik napas selama 3 detik, tahan selama 3 detik, dan buang napas perlahan selama 6 detik. Ulangi proses ini 5 kali. Teknik ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan oksigen ke otak. Banyak pasien mengalami perbaikan yang signifikan dengan latihan sederhana ini. Misalnya, seorang wanita berusia 70 tahun dengan kecemasan kronis merasakan penurunan kecemasan dan peningkatan kualitas tidur setelah rutin melakukannya. 4. Melatih rasa syukur. Setiap hari, sebutkan atau tuliskan 3 hal yang Anda syukuri, sekecil apapun. Kebiasaan ini mengaktifkan lobus frontal dan meningkatkan emosi positif. Secara pribadi, setiap pagi saya bersyukur atas kesehatan saya di usia 90 tahun, kesempatan untuk menikmati sarapan lezat, dan kemungkinan menjalani 1 hari lagi. Latihan sederhana ini membantu saya menjaga sikap positif. 5. Melakukan sesuatu yang berbeda. Lakukan sesuatu yang baru setiap hari. Ubah rute jalan Anda, cobalah makanan yang berbeda, atau pelajari 1 kata baru. Bahkan perubahan kecil pun dapat merangsang otak. Rutinitas 5 menit ini mencakup 5 prinsip utama untuk kesehatan otak. 1. Komunikasi lisan. 2. Pengelolaan informasi secara dinamis. 3. Stimulasi baru. 4. Pengendalian emosi. 5. Pola makan bergizi. Jika Anda mengadopsi kebiasaan ini bersama dengan pola makan seimbang, kemungkinan Anda mengembangkan demensia akan berkurang secara signifikan. Sebagai penutup, saya ingin menyoroti aspek penting. Demensia bukan hanya efek dari penuaan. Ini adalah kondisi yang dapat dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Penting untuk memperhatikan 5 faktor risiko berikut. 1. Kurangnya interaksi. Berbicara dan berpartisipasi dalam percakapan mengaktifkan area otak yang terkait dengan bahasa. 2. Ketidakaktifan mental. Alih-alih hanya menonton televisi atau video, luangkan waktu untuk membaca dan merenung. 3. Rutinitas yang berulang. Lakukan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari untuk merangsang otak. 4. Perasaan negatif. Mengelola stres membantu melindungi otak dari efek berbahaya hormon stres. 5. Pola makan yang tidak sehat. Pola makan berperan penting dalam kesejahteraan otak. Jika kita mengadopsi kebiasaan ini untuk merawat pikiran kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dan aktif bahkan di usia tua. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang mendukung kesehatan otak dan luangkan beberapa menit setiap hari untuk menjalankan rutinitas aktivasi mental selama 5 menit yang mencakup kebiasaan-kebiasaan ini. Ada satu hal mendasar yang telah saya pelajari setelah merawat ribuan pasien selama 50 tahun pengalaman saya. Demensia bisa dicegah. Meskipun tidak semua jenis demensia dapat sepenuhnya dihindari, kita dapat secara signifikan mengurangi risikonya dengan meningkatkan kebiasaan sehari-hari kita.
Pada usia 85 tahun, saya masih bekerja dengan pasien, melakukan penelitian, memberikan ceramah, dan tetap aktif. Alasan saya masih melakukan semua ini adalah karena saya telah menerapkan prinsip-prinsip yang sekarang saya bagikan kepada Anda sepanjang hidup saya. Saya yakin Anda akan mempercayai saya. Jika Anda mulai melakukan perubahan kecil dari sekarang, Anda dapat menikmati masa tua dengan kesejahteraan, keanggunan, dan energi. Saya selalu mengingatkan pasien saya, usia hanyalah angka. Keyakinan dan tindakan kita yang benar-benar menentukan seberapa muda atau tua kita merasa. Setiap pilihan, sekecil apapun hari ini, akan memengaruhi kesehatan Anda di masa depan. Mulailah dari sekarang, hanya dengan 5 menit sehari. Investasi kecil ini dapat mengubah nasib Anda. Kebiasaan mana yang akan Anda mulai? Bagikan di kolom komentar perubahan yang akan Anda adopsi. Berbagi tujuan kita dan saling mendukung dapat membantu kita mempertahankan perubahan ini lebih lama dibandingkan jika kita menghadapinya sendirian. Ini bisa menjadi informasi berharga yang mengubah hidup seseorang. Sampai jumpa di video berikutnya dengan lebih banyak konten bermanfaat. Saya harap Anda memiliki hari yang penuh kesejahteraan dan kebahagiaan. Terima kasih.